Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, alhamdulillah pada sore hari ini saya berada di Jogja untuk bersilaturahim dengan guru saya, guru Anda semuanya, guru kita semuanya ini Ustadz Danu. Yuk kita ikuti, kita akan ke rumah beliau. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, Asad Hidayat Official Channel, Tung Family Official Channel, dan juga Hasan BFC Official Channel. Alhamdulillah di hari ini saya masih bersilaturahim dengan beliau, guru kita Ustadz Danu, beserta reng-rengannya. Oh, ini ada Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian sampingnya Mbak Tita ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Tita. Ini ada dua, kok wajahnya sama ini? Kembar ya? Namanya siapa nak? Namanya siapa? Hah? Iya, jangan makan ditanya sama Pak Ustadz. Namanya Siapa? siapa? Kenceng. Sina. Yang sebelahnya? Davia. Davia. Yang sebelahnya? Safia. Hanin. Nah ini Hanin ini punya siapa ini? Punya siapa? Oh, Om Tung. oh ini Putri Pak Tung. Masya Allah. Nah, sore hari ini pemirsa semuanya, saya dapat kabar katanya Ustadz nih mau punya mantu. Mau mantu. Mau mulung mantu. Nah, Ustadz, kan kalau saya kan sudah tuh, udah dulu ya, udah nikah gitu kan. Tapi kan nggak ada kadaluarsanya, selalu ingin dinasehatin. Nah ini nasihatin saya sebagai pengantin lama dan calon pengantin baru untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu apa sih resepnya Ustadz? Ya, resepnya itu pengertian dulu. Jadi pengertian itu begini. Jadi pengertian itu jangan kamu harus ngertiin saya, nggak boleh yang begitu. Kamu harus ngertiin saya. Nggak boleh. Harusnya kita ngertiin pasangan kita. Nah itu kita saya ngertiin pasangan saya. Pada introspeksi. Oke. Kalau kita ngertiin pasangan kita, itu kita yang belajar. Bareng-bareng berarti namanya Kita dulu, saya. Oh, baik. Saya, jadi saya harus ngertiin pasangan saya. Nah nanti semuanya sama begitu. Nanti si pasangan saya harus ngertiin pasangan. Akhirnya sama-sama ngertiin. Itu resepnya. Itu awal Awal, jadi harus ya. ketahui. Kemudian adalah yang kedua itu adalah pasangan itu kan beda ya. Beda pikir, beda hati, Beda fisik. Ya jelas lah beda fisik. Iya. Beda kemauan, keinginan, beda Ya. nafsu, beda iman. Betul. Bukan beda iman maksud saya ya. Beda pemikiran. Grade apa namanya ya? Tingkatan. Keilmuannya, pengetahuannya ya, Oke. bukan beda iman maksud saya ya. Ya. Pengetahuan, keilmuannya itu kan grade-nya beda, bukan beda ilmunya. Jadi itu yang harus menjadikan kita itu lebih paham dengan Perbedaan itu harus paham dulu. Kalau kita tidak paham itu, nanti kita malah keinginan kita itu malah ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin inilah kita nggak ngerti. Kita mau ke dia itu mau ngapain? Kan seperti itu. Jadi awal itu. Dan kemudian tidak hanya itu, nomor satu orang menikah itu harus karena Allah. Karena Allah, tidak hanya dari sisi ucapan. Nah, mulai di sini itu belajar agama yang sangat bertubi-tubi itu harus dikejar. Apapun bentukannya, dari mulai sholatnya, dari mulai tata bicara, dari mulai pola pikir yang harus mulai bukan disamakan, dimengerti kalau saya.
Kalau mamanya saya nyamakan saya dengan istri saya nggak bisa. Iya. Istri saya suruh kerja kayak saya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tapi kan saya mengerti istri saya, sehingga pola-pola yang saya berikan itu juga pola yang dimengerti istri saya. Pada saat istri saya mengerjakan sesuatu, apa yang dikerjakan tidak keluar dari syariat, kan gitu sebenarnya. Iya, iya, Nah, iya. pola ini yang harus diketahui. Kalau tidak, nggak akan bisa ketemu. Jadi akan berantem terus, cekcok. Kalau dalam cekcok dalam keluarga itu, jangan bilang itu bumbu-bumbu. Saya nggak suka seperti itu. Saya nggak suka kalau ada orang cekcok rumah tangga itu kan bumbu. Berarti dia berharap itu dan dia itu meyakini begitu itu benar. Iya. Kan begitu sebenarnya. Coba kalau kita amati dia, cekcok itu normal, itu bumbu dalam rumah tangga. Nah, itu coba kita dengerin. Lama-lama, oh iya ya, berarti dia mensahkan yang seperti itu. Padahal pelajaran dalam rumah tangga dari sisi Rasulullah itu kan banyak. Mana ada cekcok? Betul. Kan gitu. Jadi kalau ada orang bahwa cekcok pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah bumbu, menurut saya salah. Tetap salah itu. Harus dikatakan itu salah. Karena kalau itu dianggap benar, selesai. Kita nggak akan bisa ketemu nanti di akhirat dengan pasangan. Ya kalau kita ngomong kita nggak bisa ketemu dengan pasangan. Lah, kalau kita sebagai imam, lah pasangan kita itu begitu terus, emang bisa juga masuk surga. Padahal imam itu punya tanggung jawab yang berat. Nah, kan ketemu akhirnya nggak bisa pasti. Dia dihancurkan kehidupan dia itu di dunianya karena dengan pasangannya, belum nanti dengan anaknya, belum nanti dengan buahnya, belum nanti dengan cara mencari rezekinya, belum lagi nanti rezeki yang tidak halal itu kasih ke anak istrinya. Lah itu kan rusak semuanya. Seperti itu Ustaz, kurang lebih. Nah, harapan Ustadz memiliki mantu yang seperti apa? Ya saya itu harapannya ya mantu yang beriman ya. Itu ya? Soleh lah. Bukan yang punya jabatan ya? Enggak ya, saya Enggak ya? enggak. Barangkali kan ada tiba-tiba lewat gitu. Saya kan begini, harus begitu, nggak ada itu ya? Nggak ada. Kebanyakan biasanya orang-orang yang dia punya grade tertentu dari sisi harta, biasanya orang itu tuh kalau orang Jawa bilang kakean peting sing, Nah, apalagi itu? banyak maunya dan nggak mau diatur. Oh, apa tadi keakean? Kakean peting sing. Iya, kakean peting sing itu banyak maunya nggak mau diatur lah, kan repot. Kalau punya suami atau istri kayak gitu kan pusing. Pusing ya betul. Nah gimana coba? Kita mikirnya akhirat, mamanya istri itu dikasih tahu nggak mau gitu. Jadi calon menantu itu yang penting beriman. Iman, Dan soleh seiman-imannya, pada Allah Ta'ala. betul ya. Iya. Bukan hanya sekedar ya saya orang beriman tapi perilakunya nggak beriman kan gitu. Jadi benar-benar lahir batin lah. Ya lahir batin lah. Ya persoalan masih ada kurang-kurang di sini-sini. Kalau saya ya normal, tinggal saya mau belajar enggak. Oh, itu ya yang mungkin. Itu kalau nggak mau belajar ya. Kalau Mbak Tita sendiri ini sudah berapa persen persiapan menuju ke jenjang itu gitu secara mental? Lillahi ta'ala aja lah Ustaz. Persiapannya itu. Persiapannya berapa persen? Kalau yang udah dijalanin sih ya kok lebih dari 50% lah insya Allah. Subhanallah ya. Berarti tinggal terus setiap ini ya. Ada review mungkin begitu ya. Nah, yang selalu diminta dari bapak atau ayah ya ini ya? Manggil. Bapak. Nah, itu apa yang selalu minta dinasehati dari bapak tuh Mbak Tita tentang pernikahan ini kan Mbak Tita belum pernah tuh kan begitu. Masih wah ini kan sesuatu yang baru, nah saya harus banyak belajar. Apa yang diminta? Gimana caranya jadi istri yang solehah di mata Allah? Nah, terus bapak bilang apa ke Mbak Tita? Perbaiki diri dulu. Dari aku harus Iya. Allahu Akbar.
Pemirsa, ya, mungkin ke Bunda sekarang ya. Bun, ini nggak jadi banjir begini, Bun. Dari tadi sih ya. Bunda gimana nih Bunda juga persiapan untuk mengantarkan anak tercinta? Karena kan nanti otomatis kalau sudah menikah pasti kan dibawa ya sama suami ya. Iya, Nah, insya Allah, insya Allah. sebagai Bunda persiapan secara mental, Mbak Tita gimana tuh? Bun? Ya, sedih bahagia. Kaget. Sedihnya? Ya, sedihnya tuh yang mau ditinggal. Tapi bahagia ini memang kewajibannya kita sebagai orang tua melepaskan putri pasti akan berkeluarga. Ya, jadi kita lagi. Berarti sekarang nih kebersamaan ini setiap hari sampai menuju hari H itu benar-benar Iya. padat ya. Ya, tinggal menghitung bulan lah, tinggal sebentar lagi insya Allah. Amin 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 amin. Insya Allah dilancarkan Amin. semuanya. Amin. Amin amin. Ya juga itu kan keinginan kita dan pasangan juga kan. Ustaz, memang mereka juga sudah umur, udah kewajiban mereka juga akan membina keluarga. Betul. Kita sebagai orang tua mendukung dan mendoakan agar mereka menjadi keluarga yang Ini baik ya, Masya sakinah Allah. mawaddah warohmah ya. Masya Allah. Ustaz, satu lagi nasihat buat kami mungkin. Pernikahan? Oh iya, saya tuh pengen tahu sedikit nih Ustaz. Kalau Iya, kan Ustaz ini nanti akan menjalankan resepsi. iya. Udah pasti itu ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Karena kan nggak mungkin lah gitu kan tiba-tiba gimana gitu, pastilah ada resepsi. Nah, kalau misalnya pada saat resepsi yang Ustadz harapkan itu kedatangan tamu dengan itulah gitu. Super rampenya. Ngomongnya. Kan kita belajar juga Ustaz, ya. Atau gimana modelnya Ustadz? Yang mana nih maksudnya ini? Yang pada saat hari haknya gitu. Resepsi. Resepsi. Ada tamu undangan. Kan biasanya kan orang hajatan itu Ada berharap angpau atau kado lah gitu. Susah banget. Dulu saya mau tanya Ustaz, ayah dulu begitu nggak sama bunda ya? Berharapnya enggak kan? saya sih enggak, tapi kalau dikasih enggak, saya enggak nolak. Nah, Ustadz sendiri gimana tuh? Harapan tamu yang datang itu membawa bawaan atau ya udah datang aja lah, makanya nggak usah ngomongin itu atau gimana tuh Ustadz? Iya, saya mengingat para nabi-nabi kita yang selalu dirahmati Allah, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim itu kan mengajarkan kebaikan. Salah satunya adalah pada saat beliau punya tamu itu malah dan punya tamunya itu adalah tamu yang tidak diundang, tidak diundang. Iya. Tamu itu Datang, ya. ya, Ya, ya. tidak diundang, datang. Beliau menyuguhi tamu tersebut dengan keikhlasan. Dan kita pernah mendengar salah satu tamunya Nabi Ibrahim itu disembelihkan sapi, makanan disiapkan yang bagus. makanan yang bagus untuk tamunya. Padahal di situ riwayatnya tamu itu enggak diundang. Nah, disitulah kita sebenarnya harus berpikir, kalau kita punya hajat, kalau kita mengundang tamu, ya masa sih kita minta sumbangan? Itu aja pertanyaan saya. Seolah-olah harus dibalikan berbentuk lain gitu ya. Jual beli itu sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya cara-cara walaupun dalam resepsi pernikahan pun tetap ada ilmu tauhidnya, seperti itu. Ada ilmu tauhidnya. Kalaupun ada kekurangan itu karena keadaan, bukan karena disengaja dikerjakan istilahnya. Tapi salah satunya itu. Jadi undangan insya Allah nanti ya tidak, mohon maaf, tidak menerima sumbangan. Karena tamu ini adalah saya yang memohon, meminta beliau itu datang. Jadi saya memohon, hanya mohon diberi restu pernikahan anak saya, kan seperti itu. Kalau beliau datang dijamulah dengan makanan-makanan, menurut saya itu sudah
layak dan di atas rata-rata. Ya kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan, kan seperti itu ya. Karena tamu kan kita tidak tahu apa selera mereka masing-masing, tetapi intinya di dalam resepsi itu insya Allah saya tidak berpikiran untuk imbal balik. Kalau umpamanya saya di dalam acara saya mengeluarkan sekian juta umpamanya itu, terus kalau bisa ya hampir balik lah, kalau bisa untung lah, itu kan sudah Bisnis. itu bisnis. Nggak usah nikahin, mending jadi event organizer aja ya. Jadi seperti itu. Iya, Jadi itu juga ada pelajaran bagi anak-anak saya. Jadi biasakanlah. Nah, ini istilahnya belajar untuk memberi, jangan belajar untuk menerima. Karena kalau kamu otakmu itu hanya menginginkan menerima, otakmu akan kebiasaan jelek nanti. Jadi itu, jadi salah satunya itu. Yang lain-lain saya selain sama anak-anak aja. Nah, tapi kalau misalnya ada undangan yang maksain gimana sih? Ya saya nggak terima. Nggak ada tempat, nggak ada kotakan. Insya Ada Allah. juga yang suka begini Ustaz tuh. Oh, bukannya begini, Bu. Itu gimana? Nanti ayah di samping Ustaz. Tangan saya dong. Canda Ustaz ya. Iya. Berarti Ustaz itu di belakangnya. Karena memang ya seperti itu, tapi nanti tetap kami bilang, karena nanti itu ada orang-orang tertentu yang punya niat jelek, dia tetap mau ngambil, tapi nanti dibawa pergi. Nah itu nggak usah, karena semuanya insya Allah atas izin Allah Ta'ala kan semua sudah selesai, jadi nggak usah. Oke, jadi ini nanti pada saat resepsi itu tidak menerima sumbangan apapun. Mohon maaf, tidak menerima sumbangan, gitu aja. Ada kasih gitu ya Ustaz ya. Tidak perlu, datangnya itu sudah memberikan kami itu sudah berbahagia, Motivasi ya. ya seperti itu. Sudah senang. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua berjalan lancar. Amin. Hah, Amin. tinggal Hanin kapan? Tanya Anin, Amin. Anin kapan ceritanya nih? Tanya ayah dulu. Kasih sifat. Amin. Ustaz, insya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan dalam waktu Amin. dekat sedekat-dekatnya ya Allah. Amin, amin, Insya amin. Allah ya. Tapi calon sudah ada ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, berarti sebentar lagi Pak Tung juga akan mengadakan resepsi ya. Amin. Oke pemirsa, alhamdulillah ini sudah luar biasa tentang pernikahan yang insya Allah nanti akan dilaksanakan sama Mbak Tita ya bersama suami calon suami, dan Ustaz menyampaikan bahwa nanti tidak menerima apa namanya ya, bingkisan, tanda mata atau apalah gitu bahasanya yang tidak biasanya. Ini baru resepsi yang indah kayaknya insya Allah. Bismillah ya. Tapi kedatangan Bapak Ibu ya yang sempat sangat diharapkan Ustaz mungkin itu. Iya, Insya Allah ya. Nah, tapi kan nggak tahu tempatnya di mana, itu masih rahasia. Itu aja yang jadi masalah, tanggalnya kapan, harinya masih rahasia, tempatnya di mana. Bingung ya Ustaz ya. Iya. Mau datang nggak ke Nah mana? itu, saya mau datang ke mana, orang nggak tahu di mana tempatnya. Oke, intinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Danu sore ini bermanfaat untuk kita yang sudah menikah lama dan juga yang akan menikah. Dan mudah-mudahan semua sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jannah. Amin. Sampai kakek nenek masuk ke surga. Amin, amin, Tapi di surga nggak ada kakek-kakek sama nenek-nenek, kagak ada. Karena belum ke surga. Oke, sampai jumpa lagi pemirsa. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustaz, Bunda, terima kasih. Dita, Mbak Anin semuanya ya. Ya. Sudah datang ke Jogja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.